Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sahabat kemanusiaan di podcast Komite Kemanusiaan Indonesia. Udah ada Bang Fajrul di sini. Beliau ini adalah salah satu media, dulu pernah jadi jurnalis guys, di salah satu media massa di Jakarta. Assalamualaikum Bang Fajrul. Waalaikumsalam. Ya, Bang Fajrul, bisa nggak Bang ceritain kenapa bisa terjebak di dunia perpotretan? Di fotografi ya? Fotografi, iya. Ini ceritanya sebenarnya lumayan panjang ya. Iya. Jadi gua nggak tahu ini bakal menarik apa enggak. Menarik Jadi lah. dulu itu kantor Ya. KKI Mhm. itu pernah menjadi salah satu panitia di acara konferensi internasional di daerah Depok lah. Keren juga ya. Kemudian iya itu menghadirkan banyak pembicara dari luar negeri. Mhm. Dan di situ ada pejabat, gue nggak sebut namanya, tapi waktu itu gue dikasih kamera sama, gue lupa sama siapa gue kasih kamera dan gue suruh motret tiba-tiba. Mhm. Itu pertama kali gue megang yang namanya kamera DSLR. Oke. Gue inget Canon 450D. Oke. Ya waktu itu sih bagus ya, kalau sekarang sudah jadul banget. Mhm. Waktu itu gue motret, apa ya, angle-nya tuh nggak banget lah pokoknya. Mhm. Gua nggak berani maju ke depan. Jadi kalau lu tahu apa enggak gua gitu. Gua tuh sebenarnya orang pemalu. Iya. Jadi buat maju di depan banyak orang itu kayaknya enggak deh. Akhirnya gua motret dari belakang tuh. Oh, jadi dari belakang semua, lu nggak ada yang dari depan Hampir gitu? semua dari belakang sampai ada satu orang bilang, "Lu kalau udah megang kamera, lu maju aja ke depan." Oh. Gua coba-coba maju ke depan. Pede-pedein gitulah dikit. Dapat. Pas sampai acara selesai, sampai kantor, gue transfer filenya, ternyata hasilnya miring semua. Oh, jadi angle lu aneh gitu? Iya, fotonya dapet tapi miring karena ya gue baru pertama kali megang kamera yang gede, biasa Iya. pakai yang apa sih, Kodak dulu ya. Oh, yang ini pocket. Film ya. Film apa yang pocket? Film, gue lumayan jadul juga sih. Oh, jadi pakai film dulu. Iya. Ya, Kodak kalau nggak salah mereknya. Oke. Gue lupa mereknya. Bukan Nikon ya berarti ya? Bukan. Dan itu agak berat kan, biasa pakai yang enteng-enteng gitu, tiba-tiba berat. Ya miring, tapi karena gua bisa Photoshop walaupun nggak jago, akhirnya masih selamat foto-foto itu. Jadi agak di ini, tapi Ya, PR banyak proses banget lah. dong. Banyak banget. Nah dari situ gua mulai kayaknya seru juga nih kalau bisa moto. Kemudian gue coba nabung dan gue lihat review antara Canon sama Nikon. Biasa kalau orang pertama kali mau terjun atau mau ngambil hobi fotografi, dia mau beli mau beli kamera, dia pasti tanya, bagusan Nikon atau Canon ya? Itu pertanyaan yang sebenarnya sih penting nggak penting ya. Karena yang penting adalah lu punya budget berapa. Kalau beli kamera. Jadi bukan Nikon apa Canon. Lu punya budget berapa? Jangan ngutang aja, ngutang repot lu. Gue nabung sampai akhirnya waktu itu kebeli second Nikon D3100. Oh, kamera lu pertama? Kamera gue pertama itu second D3100. Dari situ gue belajar fotografi lumayan lama. 2000 berapa ya waktu itu ya? 2003 mungkin ya. Oh, belajar fotografi udah 2003 berarti? Iya, lumayan lama sih. Sampai gue ngambil job, ya agak nekat sih. Job wedding gitu, mulai dari job di kampung. Yang dari pagi dia akad sampai malam mau nutup tenda itu gue masih di situ kadang. Sampai gue pernah ngambil job nikahan Chinese yang datang subuh-subuh waktu si pengantinnya di make up, gue datang harus motoin karena kalau di kampung kan nikahan kampung gitu zaman gue sih nggak perlu sampai waktu make up ya, atau emang gue males kali. Iya. Tapi di Chinese itu, pernikahan Chinese itu gue harus datang waktu dia make up, waktu dia tipai namanya. Iya. Dia minum teh, nanti dia dikasih uang sama saudara-saudaranya. Ke gereja juga, terus setelah itu malamnya acara pesta, tuh gue pernah. Daerah Mangga Besar, Mangga 2, Glodok, tuh gue pernah Itu ngambil. berapa kali itu Bang? Berapa kali? Itu mungkin sekitar 5-6 kali gue ngambil job-job kayak gitu. Pernah lu di gedung gede gitu pernah juga berarti lo?
Nikahan, wedding. Iya. Belum pernah. Pernah. Tapi gue nggak jadi fotografer utama, gue jadi second fotografer lah. Jadi ada teman gue ngambil job itu, dia dapat project, gue diminta bantuin, ya udah gue bantuin. Jadi second fotografer. Jadi lu awal masuk ke dunia fotografi yang udah apa namanya yang kayak gitu-gitulah. Job fotografi itu dari wedding berarti, Bang. Iya, awal-awalnya banyak project-project wedding yang gue ambil. Selain itu sih ya hobi-hobi sih, kayak nyetrit misalnya, street fotografi ya kan hobi, nggak ada bayarannya kan. Pengalaman menarik apa waktu lu street fotografi, Bang? Street fotografi yang gue alami dan biasanya teman-teman banyak juga ngalamin, diusir atau orang yang difoto tuh nggak suka, biasa kayak gitu. Tapi nggak sampai ditampol sih. Tapi hampir ditampol? Ya enggak sih, karena ya dia nggak suka aja kalau difoto gitu. Biasa kayak gitu. Biasa lah ya kalau street fotografi ya. Biasa. Terus kemudian dari D3100 itu udah berhasil kemana aja tuh? Kamera itu pernah gue pertama kali ke luar negeri, ke Malaysia gitu, solo traveling, gue pakai kamera itu. Kemudian gue juga nyobain pernah Olympus mirrorless, kayak awal-awal mirrorless keluar, gue nyobain Olympus berapa ya, EPL berapa gitu, gue lupa. Itu second juga. EPL awal-awal ya? Iya, awal-awal. Kemudian gue jual lagi, terus gue beli Ricoh, pernah pakai Ricoh GR. Ricoh merek jadul ya? Iya, Ricoh tuh apa ya? Panasonic atau apa ya? Lupa gue ininya, pabrikannya. Oke. Kemudian Canon ya, kamera kantor Canon. 450D, 60D itu pakai Canon. Sony juga pakai Sony. Sekarang SLR mirrorless Sony berarti? Sekarang gue pakai Sony A6000 ya. A6000. Sama Nikonnya gue upgrade ke D300S. Kan berarti sekarang beralih ke job nih. Kan lu kan tadi pernah di wedding. Pernah. Terus kemudian lu beralih ke jurnalistik. Iya, betul. Gue pernah jadi kayak stringer kali ya. Jadi kayak kalau kerja freelance gitu. Iya. Wartawan lepas ya. Iya. Lepas stringer di media lokal di Jakarta. Itu lumayan lama sih, sekitar mungkin 6 tahun. 6 tahun. 6 tahunan kali ya. Pernah juga gue. Pernah ditilang? Ditilang ya pernah lah. Ditilang ya. Biasa lah. Ditilang nih kartu pers. Apa lo? Nggak boleh ya. Jadi harus taati peraturan yang ada di lalu lintas. Iyalah, wajib baik. Berarti lu aksi-aksi demo gitu lu pernah juga? Pernah juga gua yang beberapa hari lalu gua pakai fotonya buat ngisi webinar. Harkitnas ya, Hari Kebangkitan Nasional. Mahasiswa-mahasiswa HMI, PMII ya. Kemudian ya mereka pada demo di istana, atau Hari Buruh pernah beberapa kali gua ngeliput juga. Oke. Ya beberapa demo lah, banyak juga sih, lumayan. Lu pernah digebuk gak sama polisi? Alhamdulillah. Hampir kegebuk ya berarti? Enggak sampai hampir kegebuk. Jadi memang ya satu hal yang gue pelajari ketika liputan yang kayak gitu tuh, ya lu awas aja sih kalau udah ada mulai rusuh gitu kan, biasa ya, misalnya demo FPI, demo apa gitu, biasanya ada juga yang rusuh-rusuh, ya agak ngejauh sedikit sih. Ya khawatir sambil nanti begitu chaos, ada biasanya momen bagus tuh kalau chaos. Iya, buat gambar. Buat gambar ya kita maju lagi. Nah itu. Telur lah, maju mundur. Berarti ini ya, kalau udah chaos tuh khawatir kita keseret sama massa, ya kan? Kan kalau keseret massa kan bahaya juga ya. Ya betul. Nah terus kemudian itu kan kalau lu di wedding, terus kemudian di jurnalistik nih. Nah abis itu kan lu kalau nggak salah lu sekarang masuk ke dunia iseng-iseng ngambil foto. Ya. Tips jualan foto. Tips receh. Tips foto receh. Dapat duit. Iya. Hasil fotonya bisa dijual di internet. Oh gitu. Iya. Udah banyak ya berarti. Ya lumayan lah. Banyak yang diupload ya? Banyak yang diupload. Mungkin di satu web gua ada sekitar 4.300-an foto lah yang gua jual. Oh banyak ya? Lumayan. Oh, lu awal-awal bisa iseng-iseng gitu ngapain? Jadi menarik ya, gua sampai akhirnya bisa jualan foto di internet. Dulu itu ada satu website namanya Flickr.com. Dia dulu punya Yahoo, kemudian dibeli sama Smagmag.
Gua biasa atau banyak fotografer biasa kayak upload foto di situ buat pamer, buat galeri lah kayak gitu. Kemudian dari pihak gettyimage.com, ini salah satu website tempat jualan foto yang lumayan mungkin terbesar kali di sekarang ya. Dia ngontak gua dan gua ditawarkan untuk jualan foto di websitenya dia karena dia lihat foto-foto gua di Flickr itu. Kemudian gue coba cari tahu, gue tahu Getty Image tapi gue nggak tahu kalau orang umum tuh bisa jualan foto di situ. Karena Getty Image itu salah satu platform atau website tempat para wartawan foto ini foto-fotonya suka nampang di situ. Jadi kalau di Indonesia tuh ada Mas Ulet Ivan dari Jogja kalau nggak salah, dia dari Getty Image juga, dan banyak juga fotografer Indonesia yang memang dia tuh bukan fotografer kayak gue gitu lah, kayak yang amatir, hobi atau siapapun. Kalau dia memang kayak kontributor resminya Getty Image gitu. Nah, gue sama Getty Image tuh ditawarkan atau diundang untuk jualan foto di situ. Ya udah gue masuk. Oke aja gitu, gue accept. Kemudian gue kirim foto-foto gue yang di Flickr itu yang high res-nya, yang resolusinya tinggi, paling tinggi berarti. Ya, gua kirim ke mereka, udah mereka tampilkan, mereka pampang di websitenya mereka tuh. Berarti kan gue udah punya akun di Getty Image. Gue tinggal tuh, itu 2010. 2010 gue tinggal sampai di 2015 gue akhirnya bisa cair. Bukan, gue bisa jalan-jalan ke Malaysia sendiri. Itu pertama kali gue jalan-jalan ke Malaysia sendiri, dan gue dapat banyak foto, stok foto yang ya genre-nya kayak travel gitu-gitu lah. Di Batu Caves, di Dataran Merdeka, banyak lah. Dari situ akhirnya gue pikir, sayang juga nih kalau cuma buat koleksi pribadi. Atau dulu kan kayak Instagram kan nggak begitu booming ya, atau ya Facebook segala macem lah, sosmed itu nggak begitu booming lah. Ya gue pikir ini foto-foto, stok foto dari Malaysia, sayang aja. Ya udah, gue coba upload aja di Getty Image. Dan ternyata selang 1 atau 2 bulan, ada satu foto gue laku di Getty Image. Lumayan tuh. $60. Oh, lumayan ya berarti. Gue nggak tahu ya, 2015 tuh berapa ya? Kalau nggak salah 2015 masih 10.000. Ya kalau 10.000 berarti sekitar 600 ribuan lah ya. 15 ya tapi ya? Iya. 15 sekitar 14 apa udah masuk naik kayaknya? Udah naik. Ya sekitar itulah. Pokoknya ya itu gue kaget juga kan. Ternyata beneran ya, foto itu bisa dijual. Bisa. Jadi satu foto di Dataran Merdeka, gue inget itu foto gue ambil malam ya, agak maghrib sih. Terus beneran laku $60 dan itu bisa dicairkan 1 atau 2 bulan kemudian, karena dia prosesnya memang panjang kalau di Getty Image untuk bisa cair. Dan bener ternyata ini foto bisa dijual. Akhirnya dari situ ya udah, foto-foto gue yang lama itu termasuk stok-stok gue liputan di Jakarta, demo segala macam, udah gue upload semua situ. Ribuan, dan ya sampai sekarang sih lumayan. Berarti ngalir terus ya stok lu ya dari situ ya? Iya. Berarti lu itu kan masih pakai SLR nih. Ya. Nah, sekarang bisa pakai kamera HP. Nah, menariknya zaman sekarang itu handphone itu udah bagus-bagus ya kameranya. Ya walaupun nggak bisa dibandingin sama mirrorless atau DSLR karena memang peruntukannya beda. Ya mau nggak mau beda, pasti ada plus minusnya. Sebenarnya bisa aja pakai kamera handphone. Gua pernah juga jualan, maksudnya foto yang gua ambil pakai handphone waktu itu Samsung A7 2018 atau 2017 gitu. Iya. Handphone bini gua pinjem gitu kan, gua ambil. Handphone yang mana? Samsung warna gold. Gua nggak tahu lu pernah lihat ya. Itu gua mau trade, anak gua lagi main apa ya, mainan kayu gitu loh. Gue beli main kayu di marketplace, gue foto, dan itu laku ternyata. Itu sampai $100, 80 atau 100 gitu. Oh gitu. Itu dari Samsung. $80? Iya. Dari kamera iseng-iseng kamera Samsung handphone.
gede juga ya? Iya lumayan. Terus ada juga gue dulu pernah beli iPhone 5S. Itu juga ternyata fotonya ada juga yang laku. Gue ambil pakai handphone itu, motretnya. Ada juga yang kejual. Pakai Xiaomi ada juga, cuma memang kebetulan nggak mahal dapatnya. Tricky tapi kalau pakai HPP kayak gitu nggak sih? Tricky nggak sih? Lu harus gini-gini resolusinya lu naikin gitu. Iya, tetap harus ada yang diatur sih kan. Di handphone itu kan ada pengaturan ya untuk resolusi foto, untuk watermark segala macam itu harus ya diatur. Tapi lu ini nggak sih bang? Kalau misal lu mau upload itu lu boleh diedit dulu nggak sih? Misalnya nih, itu kan gua foto nih, cekrek ya kan? Terus kemudian, ini kayaknya gambarnya kurang gitu kan, gambarnya kurang. Terus kemudian diubah jadi kayak apa, lebih blue gitu, lebih apa. Itu boleh nggak sih kalau Boleh. Dan gue biasa kayak gitu. Kalau gue motret, biasanya gue edit dulu sebelum gue jual atau gue upload. Paling nggak gue terangin, misalnya foto agak gelap dikit nih, gue terangin sedikit, naikin brightness-nya. Atau gue main di saturasi warna, biar warnanya lebih ngejreng, kayak gitu. Atau misalnya gue motret gelas ya, cangkir misalnya, ini kan ada mereknya, ada brand, logo segala macam. Ini harus gue hilangin dulu. Karena kalau enggak dia kena apa ya, copyright lah. Copyright ya. Bentuk juga kena nggak sih? Bentuk beberapa kena, kayak handphone misalnya ya. Kayak handphone itu kan port-portnya itu kadang identik. Misalnya iPhone ini port bawahnya pakai Lightning tuh. Itu kan identik. Nah, itu harus dihapus dulu. Pakai Photoshop atau pakai aplikasi-aplikasi gitu. Jadi dari pertama kalau misalnya memang bentuknya itu jangan copyright. Jadi ada beberapa brand yang khususan gitu ya. Iya, kalau dia unik, menggambarkan satu brand itu harus dihapus. Dan nanti dari pihak agensinya, webnya sendiri juga biasanya ngasih tahu sih. Ini misalnya foto yang lo upload nih ada yang perlu direvisi nggak, ada yang perlu dihapus nggak. Dia ngasih ini masukan juga. Kecuali memang lu udah paham lah cara mainnya kayak gimana. Kalau nggak salah lu kan nge-TikTok nih ya, itu lu ngasih tahu juga nggak sih kalau misalnya di sini nih, ini nih cara-caranya, terus kemudian ini yang nggak dibolehin tuh ada nggak sih lu di TikTok lo? TikTok ada sih sebenarnya, gue udah lumayan banyak konten yang gue share, cuma karena di TikTok dia apa ya, pergerakannya cepet ya, jadi orang kadang cuma ngelihat satu video, kemudian video yang lain nggak dilihat. Padahal banyak juga sih yang gue share di TikTok. Di TikTok ya? Kalau di YouTube lo? Di YouTube gue banyak juga yang gue share, karena memang lebih panjang ya di durasinya. Mulai dari cara daftar dan segala macamnya ada di YouTube gue juga. Berarti teman-teman sekalian kalau misalnya lu penasaran bisa buka TikTok sama YouTube-nya Bang Fajrul di @fajrulisme ya? Iya. Atau nanti ada cari aja di YouTube. Oke deh Bang. Ada satu lagi ya. Pertanyaan gue apa ya? Lu yang receh-receh gitu sebenarnya bisa diupload berarti ya? Bisa. Itu dari handphone. Kalau sebenarnya gini, kalau pertanyaannya bisa nggak sih potret foto dari handphone dijual? Jawabannya sih bisa. Tapi kalau pertanyaannya dikembangin sedikit lagi, lebih baik motret pakai handphone atau pakai kamera? Pakai kamera. Karena ya mau nggak mau dia hasilnya beda memang. Oke deh. Sip. Beberapa handphone kan resolusinya udah bagus ya. Tetap aja harus pakai kamera. Ya tinggal nanti skill sih. Jadi ketika gadget udah sama nih, misalnya handphone udah harga mahal, terus dibandingin sama kamera, nanti yang membedakan adalah skill fotografi lo. Dari angle sama lain-lain. Segala macam lah pokoknya. Oke deh. Ini bicara masalah penjualan potret, penjualan hasil foto lah ya. Bang Fajrul ini mau ngadain webinar di mana di Komite Kemanusiaan Indonesia ya? Iya, betul. Nah, nanti teman-teman bisa daftar, tunggu aja hasilnya. Kalau nggak salah nanti di sini ada nih, tertera ya di sini. Bang nanti lo edit Bang. Siap. Atau nanti di deskripsi video kita ini deh informasi tentang webinar. Ya, tentang webinar. Nanti kalau misalnya lu penasaran dengan cara jual foto ya, terus kemudian nanti ada teknik-tekniknya sedikit ya. Iya. Nanti kalau lu penasaran lu bisa daftar, linknya ada di deskripsi. Nah, nanti sekalian nih kalau misalnya teman-teman mau berdonasi kan bentar lagi juga Ramadan ya, bulan Ramadan, teman-teman mau berdonasi membantu masyarakat yang membutuhkan, nanti juga bisa melalui
link yang di bawah ini. Ya gitu ya Bang ya. Siap. Baik Bang, gua rasa kayaknya udah ya, cukup ya. Oke. Atau ada mau ngasih masukan lagi? Apa ya? Ya ini aja sih. Nanti teman-teman ikutin aja webinarnya. Jadi memang dari kita juga mau sharing di channel Komite Kemanusiaan Indonesia ini juga kita bakal banyak sharing hal-hal yang bermanfaat sih. Iya. Bukan cuma tentang bencana, tapi ya kita sih berharap nanti ada life skill lain lah selain cara jualan foto dan macam-macam. Kita juga kan bakal mau bikin webinar dan juga podcast tentang cara jualan di toko online, di marketplace dan lain sebagainya. Bahkan kalau lu lihat video-video yang lalu ada cara berinvestasi. Gokil nggak tuh? Lu lihat lagi dah. Siap. Sip. Mungkin gitu aja Bang ya. Siap. Terima kasih banyak Abang Fajrul. Nanti kita lanjut ke sesi webinar. Jangan lupa pantengin YouTube Komite Kemanusiaan Indonesia dan jangan lupa follow IG-nya Komite Kemanusiaan Indonesia di @kemanusiaanindonesia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.